Coba jenengan nanti cari kitab Mirqatu Su'udit Tasdik fi Syarih Sulam Taufik. Buka di mukaddimahnya. Ini kan kita harus teliti dan hati-hati. Banyak kiai dan gus itu yang hanya menerima informasi tanpa memverifikasi. Banyak gus-gus pesantren-pesantren itu yang wis Sulam Taufik karya Ba'alawi. Nah, kalau kamu membatalkan nasab Ba'alawi berarti sanad keilmuanmu putus, hancur semua. Gak pusi itu, gak ada itu, hanya menakut-nakuti. Nah, ini kitab Mirqatu Su'udit Tasdik. Beliau Syekh Nawawi Al-Bantani menyebutkan setelah pendahuluan alhamdulillahilladzi tafarrada bil izzi wal jalal wa tawahhada bil kibriya wal kamal dan seterusnya, amma ba'du fayaqulu adhaful mubtadi'in ar-raji li rahmati arhamir rahimin Muhammad Nawawi Al-Bantani Tanara. Hanya dari leluhurnya Ba'alawi yang diklaim menurut Gus Baha itu yang pertama kali cucu Nabi, duriyah Nabi yang datang ke Yaman, ke Hadramaut adalah dari Ahmad Al-Muhajir. Keliru. Ada keturunan dari Zaid, ya, akhirnya menjadi Syiah Zaidiyah itu. Jadi dari Qasim Ar-Razi, terus dari Musa Al-Kazim itu juga ada, Ali Al-Uraidi dan Musa Al-Jun. Ada 4 keturunan yang ada di Hadramaut, keturunan dari Sayyidina Ali. Alawiyah, Alawiyin, Al-Alawi. Bisa juga Ba'alawi, tapi bukan Ba'alawi versi Ba'alawi Alwi bin Ubaidillah. Qasim Ar-Razi, Musa Al-Jun, Musa Al-Kazim, Ali Al-Uraidi. Sama-sama. Tapi lebih duluan Qasim Ar-Razi dan Musa Al-Jun. Musa Al-Kazim pun banyak yang ada di Hadramaut, bahkan di sekitar Tarim sana. Ali Al-Uraidi ini ala Ba'alawi ini ya mengikuti saja. Jadi keliru Gus Ba ketika mengatakan seperti itu. Ketika perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya maka ajurjun bahasanya. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi ya fantadiris sa'ah. Sama seperti apa yang dikatakan oleh Kang Mas Nusron Wahid ketika mencela pembatal nasab Ba'alawi. Wah, dikata-kata, "Lah kamu gak belajar ya Kang Nusron Wahid? Sekelas imam menteri saja kualitasnya seperti itu, bagaimana negeri ini bisa maju?" Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-temanku, semoga kalian sehat selalu, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jangan pernah lelah dalam perjuangan ini. Terus sadarkan saudara kita semuanya. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak penjelasannya dulu. Perkenankanlah kami untuk membacakan qasidah yang diklaim di dalam kitab Al-Majmu' Kalam Habib Abdullah bin Husain bin Thohir. Di dalam kitab tersebut ada qasidah-qasidah karya beliaunya. Biasa qasidah tersebut dilantunkan ya oleh kalangan Nahdiyin, kalangan Nasyidiyin, orang yang senang bernyanyi, berdendang, senandung doa, mengandung spiritual. Doanya adalah Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Rabbana Ya Karim, Ya Rabbana Ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in.
ya arhamar rahimin, 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 farij 'alal muslimin, dan seterusnya. Ini biasa disenandungkan dalam rangka untuk memohon kepada Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Namun diklaim ini karya rangkaian yang disusun oleh Habib Abdullah bin Husair bin Thohir yang katanya sebagai pengarang kitab Sulamut Taufik. Nah, ini nanti akan kita buktikan bersama sesuai dengan penelitian yang beberapa hari yang lalu telah kami laksanakan. Para pemirsa dan pendengar semua, semoga senantiasa berbahagia. Perkenankanlah kami yang hina, dina, dan bodoh serta ceroboh ini untuk sowan ke hadapan panjenengan semua dengan niat untuk tolabul ilmi bersama, intisyarul ilmi, mengharap ridho ilahi Rabbi, dengan harapan kita senantiasa Allah memberikan ilmu kepada kita semua sesuai dengan sabda Nabi kita, man amila bima alima warrasallahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa mengamalkan sedikit ilmu yang diberikan oleh Allah kepadanya, maka akan diwarisi, diberikan oleh Allah ilmu-ilmu yang tidak dia ketahuinya. Ini motto atau semboyan kami bahwa kami ini tetap ya belajar dan belajar. Tidak ada kata lelah, tidak ada kata-kata berhenti untuk tolabul ilmi. Selamanya minal mahdi ilal lahdi. Semoga panjenengan semua senantiasa diberikan kesehatan, kelimpahan keberkahan, kedamaian ketenangan, keselamatan kesejahteraan, serta kebahagiaan yang sempurna menurut kemampuan kita, amaliyah kita di dunia sampai sempurna nanti di akhirat kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para pemirsa dan pendengar semua, kita malam hari ini akan buka-buka manuskrip serta kitab tentang nasab dan sejarah, sekaligus mengkorelasikan, mensinkronkan dengan kajian kawan-kawan kita yang telah menemukan manuskrip-manuskrip Sulamut Taufik yang ada di Al-Ahqaf di Kota Mukalla, Provinsi Hadramaut, Yaman sana. Karena ada kila wakola, kawan-kawan kita yang ada di Madura telah menyimpan ya manuskrip Sulamut Taufik yang lebih tua dari kitab Sulam Taufik yang kita kenal selama ini beredar di dunia Islam pada umumnya, yakni manuskrip Madura itu tertanggal tahun 1021 Hijriah, atau kalau tahun Masehinya 1612 Hijriah. Ya wajar karena di tahun itu kerajaan Islam ya sudah mulai berkembang, menyebar ke seluruh Nusantara. Tidak hanya ajaran Islam saja, tetapi juga kerajaan-kerajaan penguasa-penguasa Islam di Nusantara. Kalau kita hanya berpegang pada Sulamut Taufik versi Habib Abdullah bin Husain bin Thohir ya, maka ketinggalan zaman. Lah terus ajaran Islam ala Wali Songo dan dzurriyyahnya sampai generasi 1-2 setelahnya memakai pasolatan apa? Memakai kaidah fikih apa? Ya fikih selain Sulam Taufik.
Karena tidak hanya era Wali Songo pertama saja yang membawa ajaran Islam ke Indonesia atau Nusantara. Sebelumnya sudah ada, cuma tidak terorganisir dengan baik. Dan karena saking minimnya mengakses karya-karya ulama dunia, khususnya ulama Islam di Timur Tengah sana, maka kebanyakan ditulis kembali di Nusantara. Jadi kalau memang manuskrip Madura yang berjumlah 2 ya, itu benar-benar sudah ada tes karbonnya, maka kami baru bisa menyimpulkan 100% bahwa Sulam Taufik yang karya ulama Nusantara dengan Sulam Taufik karya ulama Yaman sana itu beda. Ada terpaut jauh tahunnya, yakni 200 tahunan. 1021 Hijriah itu Masehinya tahun 1612 Masehi. Kalau Sulam Taufik yang kita kenal selama ini itu tahun 1241 Hijriah. Tahun Masehinya 1826 Masehi. Terpaut 200 tahun lebih. 200 tahunan lebih. Jadi keaslian, keotentikan, kemurniannya ke manuskrip, tulisan tangan. Lah, yang ada di Madura itu juga jelas tulisan tangan. Kalau yang ada di Al-Ahqaf sana itu ada 5 versi manuskrip yang berbeda-beda, ada tambahan, ada pengurangan. Ini yang namanya tidak ada titik kejujuran dalam standar keilmuan. Ya, ini tidak boleh. Manuskrip itu harusnya sama seperti cetakannya. Oleh pentahkiknya harus tetap menulis apa adanya. Kalau toh ada tambahan dan pengurangannya, ya diterangkan di footnote di bawahnya atau disarahi saja seperti Hadratus Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani Tanara Banten sana. Jadi ada 5 manuskrip yang tersimpan di Al-Ahqaf. Manuskrip yang pertama kali Sulam Taufik itu ditulis oleh Abu Bakar bin Umar bin Yahya, ya dari Ba'alawi, tahun 1243. Ini yang paling tua. Versi Sulam Taufik yang karya Habaib Ba'alawi katanya. Ini terdiri dari 14 lembar. Setiap lembarnya berisi 12 baris tulisannya. Terus yang kedua, pertama yang di Al-Ahqaf itu nomor registrasi 2677. Terus yang kedua ini tanpa tanggal, terdiri dari 13 lembar, beda-beda, 9 baris setiap lembarnya. Terus yang ketiga ditulis oleh Syekh Mubarak bin Muhammad. Ini juga tidak disebutkan tahunnya. Terdiri dari 28 lembar dan banyak tambahan-tambahan dari penyalinnya, dari penulisnya. Setiap lembarnya itu terdiri dari 16 baris tulisannya. Terus yang keempat ini tahun 1246 Hijriah, ditulis oleh Al-Idrus bin Ahmad bin Syihab dari Ba'alawi juga. Terdiri dari 23 lembar, 15 baris per lembarnya. Terus yang kelima ini paling muda, manuskrip Sulam Taufik tahun 1280 Hijriah, ditulis oleh Awad bin Muhammad Bafaldol dari kalangan masyayikh keturunan Arab tapi non Ba'alawi. 23 lembar, terdiri dari 14 baris setiap lembarnya. Jadi cuma sedikit. Jadi ada pengurangan, ada tambahan, pengurangan, ada tambahan. Ini perpustakaan Al-Ahqaf Al-Mukalla, Provinsi Hadramaut, Yaman Selatan sana. Nah, inilah kesimpang siuran dan ketidakcocokan Sulam Taufik versi sekarang dengan manuskripnya. Oleh sebab itu, Sulam Taufik biasa kiai-kiai kita dulu itu menggabungkan dengan Safinah. Biasanya Safinatun Najah dan Sulam Taufik itu satu kitab gitu.
Karena memang isinya juga tidak jauh beda. Pemahaman ajaran fikih, ya, tauhid dan tasawuf Islam dasar. Jadi kelas dasar lah. Kalau di pesantren kita itu ya Mabadiul Fiqhiyah. Setiap pesantren itu ngarang kitab fikih dasar masing-masing. Seperti Kiai Maduddin Utsman itu juga ngarang kitab fikih sendiri versi pesantrennya. Ya, Nahdlatul Ulum, Kresek, ya, Tanara Tangerang sana. Itu ngarang sendiri. Ya mudah sebenarnya. Ya, saya bukan gampang itu tidak. Cuma memang matan Safinatun Najah dan matan Sulam Taufik ini isinya hampir sama. Cuma ada tambahan tentang tayamum. Kalau di Safinah itu tidak ada bahasan tentang haji, tentang umroh. Lebih panjang Sulam Taufik daripada Safinatun Najah. Jadi kitab ini sebenarnya kitabnya orang awam. Dan kadang ada yang ekstrim di dalamnya, baik yang ada di Safinah ataupun yang di Sulamnya. Saya akan coba buka Safinah ini. Perlu diketahui bahwa Safinah itu bukan karya Ba'alawi, yakni karya dari orang Hadrami yang wafat di Batavia, Indonesia ini, yakni Syekh Salim bin Abdullah, ya, bin Umar bin Sumer Al-Hadrami. Makamnya dulu ada di daerah Said Naum, tapi 1973 digusur, nggak ditemukan lagi makamnya. Kalau yang di belakang Masjid Jami Al-Makmur Tanah Abang itu bukan makam beliau. Jadi makam pengarang Safinah itu nggak ditemukan, bukan Ba'alawi. Lah, terus Sulam Taufik itu apakah Ba'alawi itu bukan? Menurut penelitian saya yang sudah sampai pada level 30%, bukan Ba'alawi, tapi diaku karya Ba'alawi. Jadi belum 100%, belum finish. Di antara sedikit, ya, kerasnya hukum yang ada di Safinatun Najah itu masalah hayawan muhtaram. Hayawan itu tidak hanya hewan melata saja, tetapi juga termasuk manusia. Ada yang dimuliakan dan ada yang tidak dimuliakan. Ketika beliau Syekh Salim bin Abdullah bin Sumer Al-Hadrami menerangkan pasal tentang asbabut tayamum salasah, fakdul ma' wal marad wal ihtiyaj ilaihi li'atsi hayawanin muhtaramin. Ketika tidak adanya air, toh ada air, ya, tapi didahulukan untuk kepentingan hayawan muhtaram saja, maka tetap boleh untuk melakukan tayamum walaupun ada air, tapi airnya terbatas. Sebab-sebab tayamum ada 3, fakdul ma', ya, wal marad, wal ihtiyaj ilahi li'atsi hayawan. Ini lebih baik diminumkan hewan yang dimuliakan saja, ya, termasuk manusia. Nah, terus di sini tidak ada koma atau mubtada'nya, langsung ghairul muhtarami sitatun. Nah, ini sebenarnya wahayawanun muhtaramun, wahayawanun ghairul muhtarami sitatun, harusnya begitu, ya. Adapun hewan yang tidak dimuliakan itu ada 6. 1 tarikus sholah. Lah, ini namanya radikal ini, ya. Ya enggak, ya ini kan ya banyak hukumnya, ada hadisnya, tergantung cara pengambilan hujahnya saja, dari mana, dari siapa yang meriwayatkan hadisnya. Orang yang meninggalkan sholat itu dianggap sebagai hewan yang tidak dimuliakan. Terus wazani, dan orang yang berzinal muhson, yang punya istri, punya suami berzina, itu termasuk hayawan ghairul muhtaram, tidak dimuliakan. Wal murtad, dan orang murtad. Wal kafir halbi, dan kafir yang memerangi umat Islam. Wal kalbul akur, dan anjing yang galak. Wal khinzir, dan babi. Jadi tarikus sholah itu dianggap sama seperti babi, anjing, dan orang zina lainnya. Lah ini tarikus sholah yang seperti apa? Apakah kaslan atau ghairul kasli? Lah ini nanti ada bahasannya di dalam Sulam Taufiknya yang paling tengah sendiri. Ya, ini sengaja saya bawa yang jenggotan ala Jawa makna gandul saja. Bekon.
Nah ini ada keterangan yajibu ala wali sobi, ini yang sulam taufiknya. Jadi antara Syekh Salim bin Abdullah bin Umar bin Sumer al-Hadrami dengan Syekh Abdullah bin Husain bin Tohir, ya, bin Ahmad bin Hashim, bukan Ba'alawi, bukan Ba'alawi. Al-Alawi Al-Hasani Al-Hadrami. Pengarang kitab Sulam Taufik itu aslinya dari marga atau klan Al-Hasani, bukan Al-Husaini. Kalau Al-Husaini ya bisa juga Ba'alawi. Ba'alawi itu Al-Husaini, katanya nyantolnya di situ. Kalau di Al-Hasani ataupun Al-Husaini itu boleh pakai Al-Alawi karena dua-duanya adalah putranya Ali bin Abi Thalib. Antara Al-Alawi dengan Ba'alawi ini banyak orang yang terkecoh, tidak hanya kelas santri tapi juga bisa kiai. Tidak hanya kelas ulama lokal tapi juga ulama internasional. Tidak hanya ulama sekarang tetapi juga ulama yang sudah benar-benar masyhur, ya, melanglang buana di seluruh penjuru semesta raya, dunia manusia dan dunia jin kita. Jadi banyak orang yang terkecoh. Ba'alawi, Al-Alawi, mana bedanya? Beda, nggak sama. Kalau Ba'alawi itu masyhurnya adalah keturunan dari Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Abbah, disandarkannya itu di situ, bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq dan seterusnya sampai Ali bin Abi Thalib. Tapi kalau Al-Alawi ini bisa Al-Hasani juga. Tidak harus Al-Alawi ini milik Al-Husaini saja. Sampai Nakobatul Ashraf Al-Hashimiyun Turki itu terkecoh dengan Robitoh Alawiyah. Dikira Robitoh itu ikatan Alawiyah keturunan Ali bin Abi Thalib. Ya, seperti kaum Alawid yang ada di Suriah. Yang akhirnya diputuskanlah hubungan kerjasama dengan mereka. Sampai-sampai, ya, kalau saya teliti lebih dalam lagi, sekelas Kiai Haji Abdullah Mukhtar Sukabumi itu saja belum bisa membedakan mana Alawiyin, mana Alawiyah, mana Alawi dan mana Ba'alawi. Di dalam buku karya gerombolannya, ya, dikata pengantari oleh 9 orang yang kurang mengerti, ya, dan tidak punya literasi dan referensi, ya, itu beliau mengatakan kepada Kiai Imad dan kawan itu sinting. Nah, ada ulama seperti itu. Ini kalau saya analogikan beliaunya dengan pengarang kitab Al-Imamul Muhajir yang hidup semasa dengan Habib Muhammad Dia Syihab, ya, yang pernah menyalin kitab Syamsul Zahirah karya Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Beliau adalah Kiai Abdullah bin Nuh kedua dari Cianjur. Lah ini dari Sukabumi, ya sama, ya sama, ya sama. Walaupun beda kabupaten, beda letak, tapi ada hubungannya. Cuma yang Kiai Haji Abdullah Mukhtar ini, ya namanya orang tua, ya. Saya itu kasihan sama seperti Kiai Haji Sukron Makmun sana. Itu saya kasihan sebenarnya. Mau saya kasih pemahaman yang ya sulit, namanya orang kadung saklek itu. Tapi kalau tidak dikasih pemahaman yang benar, nanti akan merusak pemahaman santrinya, jamaahnya, pengikutnya, muhibbinnya. Nah, ini bahaya, di atas bahaya. Jadi ini di Sulam Taufik, supaya tidak melebar, faslun yajibu ala wali sobi wasobiyati al-mumayyizaini ayya'muruhuma bis-shalah wa yu'allimahuma ahkamaha ba'da sab'i sinin. Yajibu, wajib bagi orang tuanya anak-anak, ya, laki dan perempuan yang sudah bisa membedakan baik dan buruk, ya, antara sambal dengan kecap, ya, antara kecap dengan telek lencung, ya, itu namanya sudah mumayyiz, ya. Ayya'muruhuma bis-shalah, menyuruh anak-anaknya untuk melakukan sholat, wa yu'allimaha ahkamaha, dan
memberi pelajaran kepada keduanya tentang hukum-hukumnya sholat ba'da sabi isinin setelah umur 7 tahun. Wa yadribahuma dan memukul keduanya. Ala tarkiyah ketika tidak mau menjalankan sholat. Ya. Ba'da asri sinin ketika sudah mencapai umur 10 tahun. Kasaumin seperti juga puasa. Dilatih atau kohu yang dia kuat untuk melakukannya. Wa yajibu alaihi aidon ta'limuhuma ma yajibu alaihima wa ma yahrumu. Wajibu lah, ini yang paling radikal. Wajibu ala wulatil amri, dan wajib atas pemerintah, ya bisa hakim, menteri agama, penghulu, ya. Qatlu tarikis sholah kaslan, membunuh orang yang meninggalkan sholat dengan alasan malas. dibunuh ya, sama seperti tadi kalau di dalam Safinah itu kan termasuk ghairul muhtaram, hayawan ghairul muhtaram, tarikus sholah itu tadi. Nah ini bagaimana? Lah kalau ini diterapkan di Indonesia ya hancur semua. Banyak orang yang sholatnya itu alasan bukan kaslan, tapi alasan sholat daim. Ya, aliran kejawen, campuran, ya putihan abangan, khususnya yang ada di daerah Mataraman, Pajangan, ya itu ya jarang sholat 5 waktu. Karena apa? Sholatnya wis dibatin, wis menyatu, katanya seperti itu. Ini saya nggak membahas itu supaya tidak semakin melebar dan memanjang. Jadi wajib atas pemerintah untuk membunuh orang yang meninggalkan sholat dengan alasan sholat, tidak mau sholat itu alasannya adalah malas. Ilam yatub, ya, bila dia tidak mau bertobat. La wa hukmuhu muslim. Setelah dibunuh itu hukumnya dia termasuk orang yang muslim, tapi al-asi, orang yang bermaksiat, durhaka kepada Allah. Nah ini agak keras Sulam Taufik yang versi yang kita kenal selama ini, dan ini diteruskan sampai bab sufi, ya, tapi tidak terlalu panjang. Intinya Safinah dan Sulam ini adalah kitab yang dasar fikih, tasawuf dan akidah, fikih dan tasawuf. Ini dasar, ya. Jadi sebenarnya kita tidak boleh menomorsatukan kitab ini, walaupun di pesantren-pesantren salafiyah al-nahdiyah itu diajarkan ini, lalu akan di branding, di framing, didoktrin santrinya, wah ini kalau tidak ada kitab ini kita tidak bisa beribadah, nggak bisa seperti itu. Ya lebih tinggi kitab di atas kitab dua ini, yakni ya mungkin kitab yang berhubungan dengan fathu, ya, Fathul Qorib, ya, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab, ya. Ada syarahan ketiga kitab tersebut. Jadi itu kitab-kitab yang kelas tinggi. Kalau ini ibarat kalau ilmu nahwunya itu jurumiyah. Di atas jurumiyah ada mriti, di atas mriti ada alfiyah, di atas alfiyah sudah ditasheh, di finishing menjadi balaghah, mantek, ma'ani, badik, bayan. Lah, saya juga menemukan kitab Safinah yang berbeda, karya dari seorang ulama Hadrami juga. Kalau menurut orang Nusantara ini pasolatan, cuma bahasa Arab saja. Pasolatan. Jadi kiai-kiai kita dulu kan ngarang kitab pasolatan, tidak berbahasa Arab, bahasa Jawa pegon, ya. Ada harokatnya dan ada yang tidak ada harokatnya. Ini Safinah Awaluma. Ini juga isinya sama. Jadi antara Safinatun Najah, Sulam Taufik dan Safinah Awaluma ini sama isinya. Sama cuma pengarangnya beda-beda. Nanti kalau saya menyalin lagi Sulam Taufik ini dengan karya saya bisa juga. Oleh sebab itu kembali kepada titik masalah bahwa Sulam Taufik itu sebenarnya tidak murni karya Ba'alawi Habib Abdullah bin Husain bin Thohir, ya, yang diklaim memang tahunnya hampir sama, lahirnya tahun 1191 Hijriah dan wafatnya tahun 1272 Hijriah. Umurnya 81 tahun Habib Abdullah bin Husain bin Thohir ini. Saya mencari
data kitab karya internal Ba'alawi terkini, khususnya di Al-Istizadah min Akhbaris Sadah, juga tidak secara spesifik ya menyebutkan kitab karya beliaunya, Habib Abdullah bin Husain bin Thohir itu. Padahal di Al-Istizadah ini ada bab khusus yang membahas tentang tokoh tersebut. Yang terkenal karya beliau itu adalah kitab Majmu' Kalam Habib Abdullah bin Husain bin Thohir itu. Terus kitab Miftahul I'rab tentang nahwu dan shorob. Jadi tidak kami temukan. Lalu nanti para pemirsa dan pendengar semua untuk membuktikan masih ada tertinggal aman dari editannya Habaib Ba'alawi di Wikipedia. Itu masih ada Al-Hasani Al-Khadrominya. Jenengan cari nanti pengarang kitab Sulamut Taufik. Itu kalau yang Wikipedia yang sudah mengalami editing, yaitu ada Ba'alawinya. Tapi kalau yang versi belum editing ya masih awal itu tidak ada Ba'alawinya. Al-Alawi, Al-Hasani, Al-Khadromi. Ini juga saya telusuri di dalam syarahnya kitab Sulamut Taufik yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Mirqatu Su'udit Tasdiq fi Syarah Sulamut Taufik, Sulamit Taufik ila mahabbatillahi ala tahqiq. Tapi kitab Mirqatu Su'udit Tasdiq ini saya cari manuskripnya masih belum ketemu. Karena ada perbedaan di muqaddimah dan khotimahnya. Di muqaddimahnya Syekh Nawawi Al-Bantani menyebutkan bahwa Habib Abdullah bin Husain bin Thohir ini Ba'alawi. Tapi saya kurang percaya 100% karena kemungkinan ada permainan dari percetakannya. Karena saya mencari ternyata ada percetakan-percetakan yang tidak kredibel ya, tidak memiliki kejujuran, standar ilmiah dan kejujuran. Coba jenengan nanti cari kitab Mirqatu Su'udit Tasdiq fi Syarah Sulam Taufik. Buka di muqaddimahnya. Ini kan kita harus teliti dan hati-hati. Banyak kiai dan gus itu yang hanya menerima informasi tanpa memverifikasi. Banyak gus-gus pesantren-pesantren itu yang wis Sulam Taufik karya Ba'alawi. Nah, kalau kamu membatalkan nasab Ba'alawi berarti sanad keilmuanmu putus, hancur semua. Gak pusi itu, gak ada itu, hanya menakut-nakuti. Nah, ini kitab Mirqatu Su'udit Tasdiq. Beliau Syekh Nawawi Al-Bantani menyebutkan setelah pendahuluan alhamdulillahilladzi tafarrada bil izzi wal jalal wa tawahhada bil kibriya wal kamal dan seterusnya, amma ba'du fayaqulu adhaful mubtadiin ar-rajil rahmati arhamir rahimin Muhammad Nawawi Al-Bantani Tanara. Nggih, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi amin. Anna risalata Syekh Abdullah, hati bukan Habib, bukan Sayyid, bukan Syarif. Anna risalata Syekh Abdullah bin Husain bin Thohir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi. Ini ada Ba'alawinya. Ba'alawi. Tayyaballahu tharahu wa ja'alal jannata ma'wahu lima uliqa biha katsirun minal wufud wa kanat muhtajatun ila bayanil maksud wa hawat ma'asiwaril hijam dan seterusnya. Jadi ada tulisan Ba'alawi. Beliau tapi di awalnya hanya menyebutkan Syekh, sama seperti yang ada di Wikipedia yang versi aslinya, yakni Syekh Abdullah bin Husain bin Thohir Al-Alawi Al-Hasani Al-Khadromi. Tapi ini Al-Ba'alawi. Ya inilah saya mohon maaf tidak mengatakan beliau Syekh Nawawi Al-Bantani tidak mengerti, tapi banyak memang ulama-ulama dulu itu tidak tahu antara Alawi
Ba'alawi, Alawiyah, dan Alawiyin. Karena memang minimnya literasi pada waktu itu. Mohon maaf. Nah, ini di mukodimah. Sekarang di khotimahnya. Kitab Mirqatus Su'udu Tasdik. Di sini ada penyebutan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wattabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Faqad tamma bihamdillahi ta'ala tabu'u kitabi Mirqati Su'udi Tasdik fi syarhi Sulamit Taufiq ila mahabbatillahi ala tahqiq lil 'allamah Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Al-Jawi. Waqad tahallatu hawa syiahu bimatani Sulamit Taufik al-Madhkur. Jadi mengambil matannya Sulam Taufik yang versi manuskrip 5 yang mana gitu loh. Ini kan belum jelas ya. Al-Madhkur li mu'allifi al-Imam Al-Hasib wal Allamah An-Nasib As-Sayyid Abdullah bin Husain bin Thohir Al-Alawi. Beda ya. Tadi Ba'alawi, tapi di depannya ada Al-Imam, Al-Hasib, Al-Lamah, An-Nasib, As-Sayyid ya, Abdullah bin Husain bin Thohir Al-Alawi. Keturunannya Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Bukan Ba'alawi, Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Abah ya, bin Isa Ar-Rumi. Bukan. Jadi nanti para pemirsa dan pendengar sunnah, khususnya para kiai dan santri ya semuanya ya, buka antara muqaddimah dan khotimahnya kitab Mirqah Su'udi Tasdik fi Syarah Sulamit Taufiq ini tidak sama. Jadi masih terjadi pro dan kontra menurut penelitian kami bahwa pengarang kitab Sulamit Taufiq yang benar itu apakah Ba'alawi atau non Ba'alawi. 30% saya memutuskan non Ba'alawi karena dari marga Al-Hasani, Asy-Syaikh bukan Al-Habib ya, karena di dalam kitab Syarah Uqudul Lujen itu ada keterangan ketika Syekh Nawawi Al-Bandani mensyarahi Habib Abdullah bin Alwi Al-Khaddad itu dengan Al-Habib gitu. Nama lain dari dzurriyyah Nabi selain Syarif dan Sayyid. Nah, ini jelas ada perbedaan ya penulisan. Lah, apakah ini karena ketidakjujuran penerbit atau percetakannya atau bagaimana? Ya wallahu alam. Wallahu alam. Intinya sudah kami telusuri di dalam kitab-kitab catatan Ba'alawi, Al-Istizadah min Akhbaris Sadah 3 jilid sampai kitab Asy-Syajarah Az-Zakiyah dan kitab-kitab terbaru versi mereka. Yang banyak diakui adalah kitab Al-Majmu' Kalam Habib Abdullah bin Husain bin Thohir Ba'alawi ya. Memang ada marga bin Thohir, tapi bin Thohir itu kan ya banyak. Sama dengan marga Al-Haddad ya. Kemungkinan Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu bukan Abdullah bin Alwi Al-Haddad Ba'alawi. Kemungkinan Al-Haddad versi Hadromi yang asli. Karena yang datang pertama kali ke Nusantara ini itu dari kalangan Hadromi Masyayikhi Qobili. Bukan Ba'alawi. Ba'alawi itu hanya ikut-ikutan setelahnya saja. Pada masa dinasti Al-Kathiri atau Al-Katiri ya di Yaman Selatan Hadramaut sana itu hiduplah 2 orang tokoh pengarang Sulam Taufik dan Safinatun Najah ini, yakni Syekh Salim bin Abdullah ya bin Umar bin Sumer Al-Hadrami dan Syekh Abdullah bin Husain bin Thohir ya Al-Alawi Al-Hasani Al-Hadrami, sama-sama dari Hadramaut sana. Lah, keturunan dari cucu dzurriyyah Nabi kita itu sudah banyak tersebar sebelum datangnya yang katanya dari leluhurnya Ba'alawi, yang diklaim menurut Gus Baha itu yang pertama kali cucu Nabi, dzurriyyah Nabi yang datang ke Yaman, ke Hadramaut adalah dari Ahmad Al-Muhajir. Keliru. Ada keturunan dari Zaid ya, akhirnya menjadi Syiah Zaidiyah itu. Jadi dari Qasim Ar-Razi, terus dari Musa Al-Kazim itu juga ada, Ali Al-Uraidi dan Musa Al-Jun. Ada 4 keturunan yang ada di Hadramaut, keturunan dari Sayyidina Ali. Alawiyah, Alawiyin, Al-Alawi. Bisa juga Ba'alawi, tapi bukan Ba'alawi versi Ba'alawi Alwi bin Ubaidillah. Qasim Ar-Razi, Musa Al-Jun, Musa Al-Kazim, Ali Al-Uraidi. Sama-sama
Tapi lebih duluan Qasim Ar-Razi dan Musa Al-Jun. Musa Al-Kazim pun banyak yang ada di Hadramaut, bahkan di sekitar Tarim sana. Ali Al-Uraidi ini Alaba Alawi ini ya mengikuti saja. Jadi keliru Gus Ba ketika mengatakan seperti itu. Ketika perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka ajurjum bahasanya. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi ya fantadiris sa'ah. Sama seperti apa yang dikatakan oleh Kang Mas Nusron Wahid ketika mencela pembatal nasab Alawi. Wah, dikata-kata, lah kamu gak belajar ya Kang Nusron Wahid. Sekelas imam menteri saja kualitasnya seperti itu, bagaimana negeri ini bisa maju? Malas membaca, malas menambah literasi, malas mencari referensi. Oleh sebab itu, para gus-gus kiai itu jangan hanya menerima sebelum meneliti. Ya, wah karya Pak Alawi, karya Pak Alawi. Ya hampir sama seperti Rotib Al-Khaddad. Apakah langsung kita terima Alawi? Ya enggak, kita teliti dulu. Karena memang banyak pengkaburan sejarah-sejarah, baik amalan, kitab-kitab ataupun kitab nasab dan tobakoh yang lain. Ini diperlihatkan oleh Allah ketika Pangeran Diponegoro juga diba'alawikan, Imam Bonjol juga diba'alawikan. Bahkan Kesultanan Ngayogyakarta Hadingrat itu ya penuh dengan Al-Aidrus, Juru Mertani, ada yang Ba'abud, yang ada bin Yahya, macam-macam diba'alawikan semua, padahal tidak sesuai dengan data dan fakta sejarah yang ada. Sama seperti KRT Sumodiningrat yang diklaim dikopi dari Lamber Kidul, ya, dari Jejeran Bantul ke Lamber Kidul Semarang. Ya, ini berbahaya kalau kita tidak kritis ya dan meneliti ya datanya, maka kita akan terperdaya. Kasihan anak cucu kita dan kita hanya menikmati hasil ya kengawuran kita saja. Terus sekarang mohon maaf agak sedikit lama karena ini masih belum masuk pada tema kebohongannya pengarang kitab Buhyah Al-Mustarsyidin yang dulu pernah saya sampaikan, dan malam hari ini kami berikan kepada panjenengan manuskrip kitab Syamsul Zahiroh yang asli tersimpan di King Saudi. Saya kasihkan ke panjenengan, tidak banyak, cuma segini, berapa lembar saja. Terus manuskrip kitab Tobaqatul Khawas Al-Sidqi wal Ikhlas Asyirji Azabidi sudah kami sertakan di hazing.com di bawah video ini. Bisa panjenengan semua akses, bisa panjenengan jadikan sebagai bahsul masail. Nanti kalau saya salah, saya gegabah ya memutuskan masalah, maka Masya Allah dosanya dunia sampai akhirat. Saya pernah mengatakan Habib Abdurrahman yang alim allamah, pengarang kitab Nasab Syamsul Zahiroh, pengarang kitab Syarhus Sudur, pengarang kitab Bughyatul Mustarsyidin, kok berani mengatakan berbohong? Mana buktinya? Banyak sekali muhibin itu yang misui saya. Ketika nomor WA saya tersebar di seluruh dunia, saya kadang suka, kadang duka. Dukanya banyak yang misui saya. Dikira ngomong diatur ya macam-macam. Akhirnya setelah saya buktikan baru teratur ngomongnya. Lah itulah namanya. Wong ngomong, saya itu orang dewasa. Berpikir dulu sebelum bertindak. Berpikir dulu sebelum berbicara. Toh nanti kalau ada yang salah ya bukan atas kesengajaan saya. Jadi ngomong di orang mungkin terus misalkan ngomong Nabi Isa sudah meninggal dunia, tidak akan lahir turun lagi ke dunia bumi kita. Mana Bu? Ya saya punya kitabnya, Syarah Muskilil Asar yang sudah panjenengan punya. Hadisnya ada, Nabi Isa itu tidak usah ditunggu lagi datangannya. Wah, ada yang mengatakan Kiai Nur Yahya itu menyimpang. Ya kamu gak belajar ya. Belajar lagi lah enak itu loh. Nah ini kitabnya ya.
Kita baca yang versi manuskripnya. Ini halamannya. Nanti jenengan buka. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Halaman 6, tapi yang kanan. Nah, yang kanan ini. Di sini ya. Di sini. Di sini. Saya bacakan. Ini membaca manuskrip. Kadang-kadang ada yang misui saya, oh nah sorupnya nggak sesuai. Ya bener no dewi. Zikru waladi Asyarif Alwi Al-Mubtakir, menyebutkan tentang anaknya Syarif Alwi Al-Awwal, Alwi bin Ubaidillah. Itu Alwi Al-Mubtakir. Alwi Al-Mubtakir bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa radhiyallahu anhu. Lahu minal waladi. Ini Alwi Asani ya nggih. Alwi Asani. Lahu minal waladi ibnun Muhammad. Ya. Alwi Al-Mubtakir itu memiliki anak laki-laki yang bernama Muhammad itu. Alwi Al-Awwal atau Al-Mubtakir atau Alwi bin Ubaidillah. Nanti jenengan simak nggih. Pertengahan kok baris yang ke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Baris yang ke-15 dari atas. Manuskrip Syamsul Dhohiroh yang asli. Kalau ini kan cetakan Muhammad Shihab, tambahan-tambahan ada Van der Berg ya. Sudah nggak asli lagi. Yang ini yang asli. Habib ini karya Habib Abdurrahman Al-Masyhur yang mengarang kitab Bughiyatul Mustarsyidin. Alwi memiliki anak yang bernama Muhammad. Wali Muhammad hadza ibnun ismuhu Alwi. Muhammad memiliki anak yang bernama Alwi. Wali Alwi hadza ibnani. Alwi memiliki 2 orang anak Salim. Yang pertama Salim wala akibalah, tidak memiliki keturunan, putus. Wa Ali al-Ma'ruf al-Masyhur bi Kholiq Kisam. Dan Ali Kholiq Kisam. Alwi memiliki 2 orang anak laki-laki Salim tapi putus, tidak memiliki keturunan, dan Ali Kholiq al-Ma'ruf al-Masyhur bi Kholiq Kisam. Sandungnya kosam toh ya. Ayo dibaca Al-Ghururnya, dibaca Tarikh Al-Hamidnya. Bikasril Qaf. Ali Kholiq Kisam, bukan Kholiq Kosam. Nanti kalau kena logatnya Ba'alawi, Ali Gasam. Al-Kahf ya. Al-Ahqaf bukan garomah. Nek garomah kan kaf bukan of. Nek of berarti qaf. Ihdinas siratal mustaqim. Gitu nggih. Jadi Ali Kholiq Kosam wa huwa al-madhkur fit tawarikh. Ali Kholiq Kisam ini disebutkan di dalam kitab-kitab sejarah Katarikhil Janadi, seperti kitab As-Suluk fi Tobaqatil Ulama wal Muluk wal Khosroji, saya punya kitabnya, wal Ahdal ya Tuhfatuz Zaman wa Tobaqatus Syirji, kitab Tobaqatul Khawas Ahli Sidqi wal Ikhlas, disebutkan di dalam kitab Tobaqatul Khawas As-Syirji Az-Zabidi wa ghairiha dan lainnya. Lakin As-Syirji wahima fi Tobaqatihi. Nah, As-Syirji ini menyangka, ini menurut Habib Abdurrahman Al-Masyhur ya, menyangka fi Tobaqatihi, di dalam kitab Tobaqatul Khawasnya, fismihi, dalam menyebutkan namanya Ali Kholiq Kisam, wa tarikhi wafatihi, dan tahun meninggalnya, wafatnya ya Ali Kholiq Kisam. Faqala innahu tuwfiya li bid'in wa isrina wa sittimi'atin. Sesungguhnya Ali Kholiq Kisam itu wafat pada tahun 620-an ya. Bid'in itu 3 sampai 9 ya. Wafatnya tahun 620, wis anggapan maksimal 29.
629 Hijriah. Lah wassawabu, adapun yang benar ma amlahu itu adalah apa yang dituliskan oleh Syekh Abi Bakar Al-Adni, ya Ba'alawi sendiri bin Al-Aidrus wae versi klannya sendiri fi hasyatihi ala tobakot, di dalam kitab tobakotnya juga annahu layadhu annahu libid'in wasitimiatin wasamahu Muhammad dan seterusnya. Jadi Habib Abdurrahman Al-Masyhur ini mengutip dawuhnya Imam Ahmad bin Abdul Latif Asyirji Az-Zabidi dalam Tobaqatul Khawasnya. Katanya Imam Asyirji mengatakan, menuliskan bahwa wafatnya Ali Kholil Kisam itu tahun 629. Manuskrip loh ini ya, asli, nggak bisa ditipu lagi ya. 629 mengkorupsi 100 tahun. Kita buktikan sekarang manuskripnya Tobaqatul Khawas Ahli Sidqi wal Ikhlas. Jenengan nanti berhak untuk membacanya, halaman 126. Cuma yang di versi haizin.com kok terputus ya, kayak As-Sajarah Al-Mubarakah ya, awal-awalnya saja ya. 126 ini nanti kalau nggak dikasih tahu halamannya, nyarinya luar biasa sulitnya. Halaman 126 manuskrip kitab Tobaqatul Khawas Ahli Sidqi wal Ikhlas. Abul Hasan Ali, Abul Hasan itu julukan seorang yang alim ya, yang seperti Sayyidina Ali. Namanya Ali bin Aba Alawi Al-Khadromi. Kana syekhon mubarakan abidan mujtahidan katsirul ibadah la yakadu yafturu anis sholah wa kana idza tasyahhada yukarriru as-sholah ala nabi sallallahu alaihi wasallam katsiran hatta suila an dalik faqala la azalu ukarriru dzalika hatta yarudda alayya an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam manuskrip Tobaqatul Khawas oleh Syekh atau Imam Ahmad bin Abdul Latif Asyirji Az-Zabidi bahwa ada seorang tokoh yang bernama Ali bin Ba'alawi Al-Khadromi. Beliau seorang yang mumpuni ya, syekh dan diberkahi, ahli ibadah, ahli prihatin ya, banyak ibadahnya, tidak pernah berhenti membaca sholawat ya. Dan ketika dia membaca tasyahud, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah, assalamu alayka ayyuhan nabi, assalamu alayka ayyuhan nabi, assalamu alayka, diulang-ulangi terus, yukarrirus sholah ala nabi sallallahu alaihi wasallam katsiran. Terus ditanya, sampeyan itu Syekh Ali, kalau sholat membaca sholawat kepada Nabi kok mbok ulang-ulang itu alasanmu apa? Ya tak ulang-ulang sampai Kanjeng Nabi menjawab Assalamualaikum, kan K itu kan khitab kamu, bukan goib. Assalamu alaihi. Saya harus ada jawabannya. Kalau nggak ada jawabannya ya saya ulang-ulang terus gitu loh. Sampai Kanjeng Nabi menjawabnya. Wakarat. Nah, ini sih. Jadi inilah yang diklaim oleh Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Sakof dalam kitab Al-Burqah Al-Musikohnya. Beliau salah memahami, Ali bin Ba'alawi ini bukan leluhurnya. Ali bin Aba Alawi ini orang dari selain leluhurnya tapi diakui menjadi leluhurnya. Inilah yang namanya selegensi. Imam Az-Zabidi Asyirji Az-Zabidi ini muasir sezaman dengan Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Beliau Asyirji wafatnya 893, kalau Ali bin Abu Bakar As-Sakron 895, selang 2 tahun wafatnya. Muasir sezaman. Ini di daerah Zabid sama-sama, tapi ini Yaman Utara ya. Jadi tercatat bahwa yang memiliki karomat ketika membaca sholawat dalam sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, diulang-ulang sampai Kanjeng Nabi Muhammad menjawabnya, itu bukan Ali Kholil Kisam, tapi oleh Ba'alawi diakui menjadi Ali Kholil Kisam. Sama nanti seperti Sulam Taufik itu bukan karya Ba'alawi, tapi diakui karya Ba'alawi. Lagu Indonesia Raya
Walke Rudolf Supratman itu ngarang itu atas inisiatif dari Habaib Ba'alawi. Nantinya seperti itu. Yang menentukan 17 Agustus 45 itu Habib Ali Kuitang. Semua diakui. Karena apa? Intinya bermuara pada satu kitab karya leluhur mereka bahwa nahnu mulukus samawat wal ard. Kami adalah pemilik langit dan bumi. Ayo piye tadi? Bahkan ya Allah sendiri dawuh mulki mulkuk kepada Habib Syekh bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Ya. Jadi mulki mulkuk kata Allah. Milikku ya milikmu, kerajaanku ya kerajaanmu. Berarti semua orang di bumi ini selain Ba'alawi numpang semua, ngontrak, ngontrak, kos yang punya itu mereka. Ya ini, jadi ini adalah klaim sepihak yang tidak ada dasarnya, tidak ada dasarnya. Lalu disalin kitab-kitab setelahnya dari kitab ini ke Al-Ghurur 960 oleh Al-Wihirid, terus ke Khulasatul Athar eksternalnya diakui lagi ke Syarhul Ainiyah bahwa Imam Ali Kholik Kisam waktu sholat baik di tarim ataupun di luar tarim itu kalau membaca sholawat pada waktu tahiyat itu langsung dijawab oleh Kanjeng Nabi, langsung dijawab oleh Kanjeng Nabi, karena ini termasuk makom 247.999 makom, kedudukan, tingkatan, kelas min makomatil aulia, namanya makom kunziyah. Ditambah-tambah sendiri. Jadi 247.999 kelasnya ini baru bisa dijawab oleh Kanjeng Nabi. Jadi Ustadz Yusuf Mansur itu langsung bisa ndelok Kanjeng Nabi duduk di sofa itu berarti sudah makom ini. Sampai anaknya Yusuf Mansurnya bernama siapa itu? Wirda Mansur itu ya sama. Kena gendamnya Habib Ba'alawi. Mohon maaf, ini selingan saja. Jadi tidak ada itu. Oleh sebab itu saya itu pernah ya memiliki niatan untuk merubah tahiyat. Mohon maaf. Wah ini Ustadz menyimpang lagi loh, belajar lagi hadisnya. Sahih Bukhari, riwayat Ibnu Mas'ud. Supaya tidak terjadi seperti ini. Coba saya tanya, jenengan sholat ya ono ya ini 60 tahun, 70 tahun. Ketika kirim salam, ya mengucapkan salam kepada Kanjeng Nabi pernah dijawab enggak? Ya enggak pernah kan? Ya saya juga enggak pernah. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Enggak dijawab Kanjeng Nabi. Enggak dijawab. Si dijawab sama kita loh, Ali bin Ba'alawi, tapi diakui Ali Kholik Kisam ala Ba'alawi. Nah, klaim sepihak seperti ini sama seperti kemungkinan 30% Sulamut Taufik ya. Jadi ini terus nanti kan ada yang kita baca selama ini kebanyakan dari riwayat Ibnu Abbas, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Padahal di Sahih Bukhari itu menyebutkan ala riwayat Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud, bahwa ketika kita mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi itu wa huwa baina dhuhranaina, Kanjeng Nabi pada waktu itu masih hidup bersama dengan kita. Lah falamma qubido kulna assalamu ala nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Setelah Rasulullah wafat ya redaksinya dirubah menjadi assalamu ala nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Tetapi menurut Ibnu Umar tetap wis apa wae lah sesuai yang diajarkan Nabi pada waktu beliau masih hidup. Tapi menurut Ibnu Mas'ud tidak. At-tahiyyatu lillah, at-thayyibatu was-sholawatu lillah, assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Karena Kanjeng Nabi sudah wafat. Sekarang Kanjeng Nabi kan sudah wafat juga ya. Assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Gaib, bukan hadir, mukhatab. Ya. Nah ini, nggih. Terus poinnya dari dua manuskrip yang kami bagikan ke panjenengan semua adalah bahwa Habib Abdurrahman Al-Masyhur
pengarang kitab Bughiyatul Mustarsyidin, di dalam manuskrip Syamsul Dhahirah dan di dalam manuskrip Tabaqatul Khawas tidak sinkron. Beliau menyebutkan Asyirji Az-Zabidi mengatakan tahun 629 Hijriah wafatnya Imam Ali Kholil Kisam. Padahal tidak. Di sini menyebutkan setelah itu wa kanat wafatuhu li bid'in wa isrina wa sabi'i mi'atin, kacek 100 tahun. Jadi kalau ada yang mengatakan wah ini mana nyalah no ahli kitab, baca sendiri. Inilah yang namanya mencoba untuk mensinkronisasikan ya kebohongan-kebohongannya. Syamsul Dhahirah menyebutkan katanya Asyirji Az-Zabidi wafatnya Imam Ali Kholil Kisam 629. Padahal di sini beliau Az-Zabidi mengatakan 729. Kacek 100 tahun itu bukan sebuah kewajaran. Kalau kacek tahun 2 tahun enggak masalah. Oleh sebab itu kitab-kitab nasab karya eksternal dan internal Ba'alawi itu membingungkan. Wafatnya Imam Ali Kholil Kisam itu pasnya itu tahun berapa? Di dalam Syamsul Dhahirah 529 mengurangi 200 tahun dari Asyirji Az-Zabidi. Ya, karena berdasarkan beliau Habib Abdurrahman Al-Masyhur lebih memilih catatan dari klannya sendiri, dari marga Al-Idrus, yang akhirnya turun 200 tahun. Ya. Di Al-Ghuror wafatnya Ali Kholil Kisam itu 522 Hijriah. Di dalam Tarikh Hadramaut Lil Hamid 527 Hijriah. Di As-Suluk 724 Hijriah. Begitu juga di Tuhfatul Zaman dan lain-lain, berbeda-beda. Walaupun di Tabaqatul Khawas ini ada keterangan tentang Abdurrahman tapi bukan Abdurrahman As-Saggaf. Ada Umar bin Abdurrahman tapi bukan Umar Al-Mughdor bin Abdurrahman As-Saggaf. Cuma cocok tahun wafatnya saja. Abdurrahman As-Saggaf itu wafatnya kan tahun 819 Hijriah. Ya. Terus Umar bin Abdurrahman itu wafatnya tahun 865 Hijriah. Umar bin Abdurrahman As-Saggaf itu wafatnya tahun 833 Hijriah. Ya. Macam-macam, tapi ada yang selewo, tidak sama. Hanya dicocok-cocokkan saja. Inilah yang namanya mensinkronisasikan ya. Data yang tidak tertata. Data yang selegince ya, yang tidak mudah dipahaminya oleh orang yang memiliki akal sihah pemberian Allah Ta'ala. Oleh sebab itu, dengan dua kitab ini saja, dua manuskrip ini saja, kita bisa menyimpulkan bagaimana perjuangan mereka Habib Ba'alawi sejak lama untuk diakui ya sebagai cucu Nabi kita gitu loh. Jadi kalau ada yang wah Ustadz itu menyimpang, ayo kita adu data. Kita semua punya data. Jangan hanya ngomong belaka. Para kiai, para ulama bertanggung jawab, khususnya Kiai Haji Abdullah Mukhtar Sukabumi, tolong panjenengan taubatan nasuha. 9 ulama termasuk Kang Mas Abdus Somad itu juga menanggung dosa selamanya. Jariyah turun menurun terus menerus sampai generasi berikutnya. Gus Bah diam saja kalau nggak tahu asal usulnya. Idza wusital amru ila ghairi ahlihi fantadiris saah. Hancur jum. Oh nggak ngerti kok. Ya ngarang-ngarang dewe kan begitu. Nggih. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf karena saya menyita waktu panjenengan. Langsung saja membaca komentar, berinteraksi dengan panjenengan. Mohon maaf, maafkan kami karena memang temanya sambung menyambung antara Safinatun Najah, Sulam Taufik, pengarang-pengarangnya, dan kitab Nasab, Syamsul Dhahirah dan Tabaqatul Khawas ya, catatan ulama-ulama terkemuka. Ya, sebelum kami baca lagi, ada keterangan bahwa pengarang kitab Sapinah itu sebenarnya kontra dengan Habib Utsman bin Yahya Batavia. Kontra, nggak setuju. Habib Utsman bin Yahya itu dekat dengan Belanda. Syekh Salim bin Abdullah bin Sumer Al-Hadrami ini menjauh. Ini nggak terkenal.
Beliau nggak terkenal, tapi kitabnya bermanfaat sampai sekarang. Walaupun tidak lengkap, nggih, tapi insya Allah nanti akan dilengkapi sendiri. Nggih. Beliau seorang Hadrami, tapi bukan Ba'alawi. Ya, sama dengan Sulamut Taufik ini. Jadi ada dua kejanggalan yang tidak, ya mungkin kekeras, radikal lah ya. Sama, Safinah juga ada kerasnya, Sulam Taufik juga ada kerasnya. Nggih. Dibunuh, maksudnya dibunuh itu bukan dibunuh di wong mati kabeh kok sak donya mati kabeh. Pokoke kaslan, alasan kaslan. Jadi kalau punya anak laki-laki jangan dikasih nama kaslan, nanti males ya. Males ya. Tarikus sholah itu ghairul muhtaram, hayawan yang ghairul muhtaram. Bu Senzeta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu Kiai. Kaum Ba'alawi lumayan hebat memang. Sebagian dari kehebatan mereka, banyak dari kebohongan-kebohongan mereka sudah tercatat dalam kitab-kitab atau manuskrip. Kalau kita mau jeli dan teliti, nggih Bu Senzeta. Kalau nggak jeli dan teliti, ya kayak Kiai, santri dan gus-gus sekarang ini, ya begitu. Wah, jangan percaya AI, artificial intelligence sekarang ini, atau percaya Google begitu saja. Katanya, oh ya mengandalkan Google, enggak, Google itu hanya pembanding saja. Buktinya saya juga nggak bisa Google-Googlean kok. Saya dikritik banyak orang yang nggak bisa Google, saya nggak terlalu banyak tentang, saya lebih mengandalkan yang manual saja. Nggih, Bu Senzeta, kalau kita nggak teliti, hati-hati, mudah diperdaya. Hati-hati ketika membaca, mempelajari kitab karya Ba'alawi. Risalatul Mu'awwana, Nasoihud Diniyah, itu apakah karya dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad? Saya tidak percaya itu. Mohon maaf. Karena beliau buta pada usia 4 tahun. Bagaimana bisa memverifikasi, menyeleksi, menfilter karya-karyanya, apakah ada jaminan tidak ada tambahan dan pengurangan? Lawang yang tidak buta saja, ya, itu bisa dikibuli, dikadali kok oleh generasi setelahnya kok. Banyak kitab-kitab karya ulama-ulama setelah wafatnya Imam As-Suyuti, tapi menyandarkannya kepada Imam As-Suyuti padahal tidak. Oleh sebab itu hati-hati. Irsyadus Sari, karya-karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari katanya ada 18 kitab, belum tentu itu, diseleksi lagi itu. Jangan mudah percaya. Jangan mudah percaya. Nanti ada tulisan ini karya Kiai Haji Abdurrahman Wahid, belum tentu. Ya sama seperti ya Rasulullah, salamun alaik. Ya, ini dari Gus Hadi Jazuli. Ada tulisan Gus Hadi Jazuli. Penulis Safinah juga anti tarekat Yai. 11-12 dengan Utsman bin Yahya. Oh nggih, nanti kita teliti lagi nggih. Gus Hadi Jazuli. Nggih, matur suwun, terima kasih. Nggih, terima kasih matur suwun. Syukron katsir, thank you very much. Matur sakalangkung. Arigato. Sudah dikasih masukan nggih. Nanti kita teliti lagi. 11-12 nggih, anti tarekat nggih. Ya mungkin tarekat Al-Irsyad itu kan ya sebenarnya kalau disuruh untuk memilih tarekat apa itu beliau lebih moderat saja. Lebih memilih pemilik majalah Al-Manar ya Rashid Ridho itu. Jadi Al-Irsyad itu. Nggih. Kiai Gus Aziz Jazuli LC MH nggih dari Banten nggih, dari Banten sana. Matur suwun nggih. Nggih, begitu nggih Bu Senzeta. Pak Hari Agus. Assalamualaikum Kiai. Nderek ngaos semoga Pak Kiai diberi keselamatan. Amin. Matur suwun atas doanya. Pak Mungas Pramana. Apakah Abdullah bin Husain bin Thohir bin Muhammad bin Hasyim bin Al-Alawi Al-Khasani Al-Hadrami itu bukan Ba'alawi, tetapi oleh penerbit dicetak dengan nama Ba'alawi Pak Kiai? 30% bukan Ba'alawi. Oleh sebab itu saya akan meminta akses untuk 2 manuskrip Madura yang ditulis pada tahun 1221 Hijriah itu, 1612 Masehi itu. Itu lebih tua 200 tahun daripada Sulam Taufik yang versi Habib Abdullah bin Husain bin Thohir ini. Saya masih belum bisa mengakses secara langsung. Kalau hanya lewat channel atau jari ini atau kiriman WA saya nggak berani. Itu namanya bukan ilmu yang hakiki, itu namanya bukan ilmu yakin, itu namanya hanya sekedar waham atau saya qila wa qala saja. Nggih, begitu nggih Pak Pamungkas Pramana. Nggih, insyaallah begitu Pak Pamungkas. Pak Toko Suryo. Terutama Juriat Wali Songo harus terus lanjutkan Islam yang berbudi luhur. Kita siap nggih tampil beda, bukan saya jenengan semua.
Ya, jadi jangan sama seperti Habaib Ba'alawi. Dari mana-mana itu ngirim pengalaman ke saya itu, ya Allah, sudah puluhan tahun sampai 3 generasi itu jadikan budak oleh Ba'alawi. Naudzubillah. Nggih. Pak Purbo, secara nalar waras, wajibnya MK kabulkan pengajuan tentang penolakan undang-undang kewarganegaraan, Kiai. Dalam hal ini tentang Kabib dan pendatang dan belum pernah dinaturalisasi. Jadi mereka harus sekelompok penduduk RI tapi bukan warga negara Indonesia. Nggih. Ini kan aneh. Kemenkumham tahun 2024 itu meresmikan melegalkan kewarganegaraannya guru tua Habib Salim bin Idrus Al-Jufri atau Sis Al-Jufri Al-Khairat Palu, Sulawesi Tengah. Nanti tunggu tanggal mainnya pas Agustus dan Hari Pahlawan. Ini diajukan supaya Sis Al-Jufri ini menjadi pahlawan nasional. Saya nggak setuju. Beliau itu bukan orang asli Nusantara, pendatang. Walaupun ada hubungan keluarganya, ibundanya dari sana. Tapi nggak bisa. Nggak bisa. Walaupun jasanya besar, tapi jangan dikasih gelar pahlawan nasional. Oleh sebab itu, Bandara Mutiara Palu rubah. Bandara Mutiara Sis Al-Jufri menjadi Bandara Mutiara Tombolututu Palu. Nah, perjuangan kita harus, kalau nanti tidak dirubah, berbahaya untuk masa depan bangsa. Nggih. Nasionalisme kita ini pudar, pudar. Bu Arfi Fadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ba'alawi itu bisanya cuma jiplak, ngaku-ngaku, menfitnah, memutarbalikkan fakta, berbohong dan lain-lain. Dilihat dari akhlaknya saja jauh dari akhlak Rasul. Klaim-klaim sebiak, Bu Arfi Fadilah. Memang begitu. Nanti yang membuat pacul itu ya mungkin Ba'alawi. Yang membuat celurit itu mungkin Ba'alawi nanti. Semua itu Ba'alawi semua. Ngomong ngono ya percaya diri. Terus anehnya, orang-orang kita mengikuti, itu kan aneh Bu Arfi. Kiai kita itu mengikuti, sekelas ulama yang terkenal alamah ya katanya, itu juga mengikuti. Itu bagaimana? Ya karena kena gendam Ba'alawi, kena sihir Ba'alawi. Oleh sebab itu banyak yang konsultasi ke saya, ya apakah saya boleh mengamalkan roti makhladat? Tidak boleh. Baca surat Al-Waqiah, surat Yasin, baca Quran, angen-angen sama ane, moto sholawat baik. Rotib Al-Haddad, Wirdul Latif, Rotib Ba'abud, Rotib Al-Atos, Rotib Al-Idrus, semua punya rotib-rotib itu. Biarkan mereka sendiri yang melakukan rotib itu. Kita rotib tahlil saja. Rotib tahlil saja. Jadi kalau ada yang kontra tahlil, sudahlah. 600 tahun yang lalu, pro dan kontra itu sudah ada khilafiyah itu. Jangan itu diulek-ulek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wajib. Bismillah, Fatihah. Harus dikeraskan dan ada yang tidak dikeraskan. Bagaimana? Oh, nggak usah dibahas. Bagaimana hukum tahlilan, yasinan, mendoakan orang yang sudah meninggal dunia? Lah, Ibnu Taimiyah itu ngendiko kok. Sampai. Ini ditulis di dalam buku Risalah Ahlussunnah wal Jamaah yang saya dikatakan nggak NU loh, aku belajar NU itu mulai durung lahir wis NU. Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang versi ada cetakan terbaru. Ya, ada pokoknya. Nanti cari lagi. Jadi Kiai Haji Ali Maksum Kerapiak Yogyakarta Al-Jogjawi itu ngarang itu ya menyebutkan ya fatwa dari Ibnu Taimiyah tentang sampainya membaca Quran dan amal-amal yang lainnya kepada ahli kubur yang dikirimkan pahalanya kepadanya. Itu. Jadi kalau ada yang nggak sampai wa an laisa lil insani illa ma sa'a wala taziru waziratu wizra ukhra, ya silahkan. Nggak usah nyalah-nyalah no. Nggak gelem tahlilan ya ora apa-apa, nggak gelem istighfar nggak apa-apa. Nggak wajib gitu aja. Yang penting ndongakno ya kan. Ora usah dibahas. Sholawat itu nggak boleh pakai Sayyidina. Itu 600 tahun sudah. Nusantara ini sudah pengalaman panjang tentang pro dan kontra itu. Jangan diulas-ulas lagi. Nanti kita akan mabuk agama, lalu nggak bisa maju dalam hal dunia. Nggak bisa seimbang. Eka Sultan, Ben Bejani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin nampak jelas kelompok pembela Ba'alawi setelah bergabungnya Kori, kelasnya bermental tempe dan tidak punya malu. Saya itu sebenarnya kasihan sama
Kang Mas Kori itu saya kasihan. Saya nggak tega ya untuk merendahkan itu, nggak tega. Saya rendahkan itu keturunan Bangla, Rohingya, saya nggak berani nggak berani ya. Mohon ya jangan berjuang itu mencari ketenaran popularitas saja atau mencari keuangan. Ayo kerja yang halal, yang wajar, nggak apa-apa. Jualan minyak, ya jualan baju, jualan buku, ya nggak apa-apa. Yang penting halal, tidak memaksa. Nggih begitu. Eka Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukungan buat Gus untuk nggih matur suwun. Harmawat, salam Yai. Jelaskan makna sir. Sir itu rahasia. Islam itu damai, tapi faktanya setelah Nabi wafat konflik otomatis berjalan atau memang hidup ini wajib konflik atau keseimbangan hidup. Nggih. Saya kan pernah dan sering menyampaikan ya. Orang yang meninggal dunia itu tidak sepenuhnya diterima oleh Allah Ta'ala jiwanya. Telah meninggal dunia dengan tenang, diterima kehadirat Allah yang Maha Esa. Belum tentu. Korupsi 1.000 triliun terus mati. Keluarga nggak ada yang berani dan mau menanggungnya. Siapa? Bagaimana dia nanti di akhirat di alam barzahnya? Ya nggak diterima oleh Allah Ta'ala. Allah tidak akan pernah menerima roh jiwanya manusia yang meninggal dunia yang masih memiliki tanggungan utang, kecuali ada yang berani menanggungnya, ahli warisnya, keluarganya. Kalau nggak cukup, uangnya nggak ada 1.000 triliun nih. Ini mau hari raya, biasanya itu banyak BMT, Baitul Mal Wat Tamwil, gitu. Penitipan uang itu loh, dibawa lari sama pimpinannya. Karena manajemen seperti MLM, pohon uang itu loh ya. Nanti uang ini buat nambungin, akhirnya entek, babone, kayak segera lagi akhirnya. Ini BMT daerah Kudus, ya, Ndawe, Jawa Tengah dirembuk di mana-mana BMT. Mohon maaf, enggak nganu. Ada beritanya seperti itu. Membawa uang 50 miliar. Ya terus nggak disahur itu bagaimana? Utang itu nanti gentayangan di alam barzah, nggak sampai di dimensi keempat, kelima ketenangan mutmainnah, nggak bisa. Ini hutang, hutang perbuatan. Saya membunuh orang 100 orang yang tidak bersalah. Ya, maka saya juga harus merasakan bagaimana rasanya dibunuh orang 100 kali. Mohon maaf. Kalau kita kembali kepada sirri ini Pak Harmohot, Kanjeng Nabi Muhammad itu pernah membunuh 1 orang, 1 tok. Dalam perang Uhud itu, yang orang itu mau membunuh Rasulullah, tidak salah, karena membela diri. Kan di kondisi perang nih gak mati ini ya dipateni. Tapi setelah itu sahabat Abu Bakar aman, Rasulullah aman, sahabat Umar dibunuh orang, sahabat Utsman dibunuh orang, sahabat Ali dibunuh orang, Imam Hasan diracun orang, Imam Husain dibunuh orang, dan terus membunuh itu. Wayasfikud dima itu benar-benar terjadi. Pro dan kontra setelah Rasulullah wafat antara Ansor dan Muhajirin. Ya. Setelah itu berangsur-angsur ada Syiah, ada Sunnah, ada yang netral, ada yang membela Syiah Ali, ya. Akhirnya tetap ada pisah Khawarij, Murji'ah, Jabariyah, Qadariyah dan seterusnya sampai ada abad awal ya, abad pertama itu terkenal dengan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lah, semua orang yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi semua akan sesuai dengan sir Islam ini, nggih, Pak Harmohot. Sir rahasia Allah. Dengan adanya perbedaan itu akan ada kemajuan. Orang itu kalau hidup pada zona aman dan nyaman, dia tidak bisa maju. Kenapa kawan-kawan kita etnis Tionghoa itu ekonominya sangat maju pesat? Karena apa? Mereka dalam tekanan. Kenapa Israel dikepung oleh pan-Arabisme, ya, negara-negara Arab itu bagai sebutir debu di tengah padang pasir yang luas ya, tapi tetap bertahan hidup. Karena apa? Berada di zona tidak aman dan nyaman, banyak ancaman sehingga menciptakan yang namanya benteng penggantinya pohon gorkot itu apa? Iron Dome melalui kerjasama dengan Amerika.
Kenapa orang-orang Eropa itu senjatanya paling canggih, Ya'juj-Ma'juj itu? Karena mereka ahli berperang. Kenapa orang Indonesia setelah Majapahit gagal menjadi Demak, mundur ke belakang, ke Pajang, ke Mataram, tambah mundur? Karena apa? Tidak berhubungan dengan dunia luar. Sehingga perkembangan senjata itu tidak mereka terima. Ya, lautan sebagai akses, kalau sekarang kan udara, pelabuhan udara, dulu pelabuhan laut saja. Yang akhirnya mesiu itu tidak bisa diproduksi langsung di sini, harus ekspor, impor ya dari Cina sana. Gurunya kan Cina dulu itu, dari bekas Mongolia yang tertinggal di Nusantara. Jadi kita terbelakang gara-gara itu tadi. Oleh sebab itu, kenapa Kanjeng Nabi dan orang-orang Makkah itu ummi? Ummi itu bukan jahiliyah, buta huruf itu tidak. Tidak memiliki akses luas keluar, gitu loh. Itu ummi namanya. Tidak berhubungan dengan peradaban maju di Romawi, Persia. Orang gurun, ummi. Jadi ummi itu tidak hanya Kanjeng Nabi saja, tapi juga ummi orang-orang Mekah sana. Itu ummi semua. Ummi itu tidak punya akses. Ya, berhubungan luas perdagangan, ya secara luas, ya perdagangan secara sempit, ya iya, Rasulullah juga berdagang ke Syam pada waktu ikut dengan Sayyidah Khadijah yang akhirnya menjadi istrinya itu. Tapi secara ilmu pengetahuan peradaban yang ada di Romawi, yang ada di Persia, yang ada di Nusantara ini ya, Sriwijaya misalkan ya, di New Delhi, India dan lain sebagainya, di Rusia, Ros, bangsa Ros dan Tobolsk ya, Ros Rusia, Mesek, Moskow, Tubal, Tobolsk yang ada di daerah Rusia sana. Itu nggak sampai ke akses beritanya, belum ada internetnya, belum ada surat kabar seperti sekarang, seperti kita. Nggih, begitu nggih Pak Harmud. Ramdan Kadyrov, Presiden Chechnya, idolanya Umar Hafid N. Ali Al-Jufri. Berarti ketipu juga Muslim yang di sana tetangganya juga Dagestan. Nggih, banyak yang ketipu. Ketipu. Banyak yang wah, Habib Ali Al-Jufri, wajahnya seperti Kanjeng Nabi. Habib Umar bin Hafid, akhlaknya Rasulullah. Ngapusi. Oh, kadang-kadang kalau saya mengatakan seperti ini banyak yang sakit hati. Wah, ulama kiai kok iri dengki. Enggak, saya menyampaikan apa adanya. Dajjal yang seperti Ba'alawi saja kita gagal mengantisipasi. Kok nantang-nantang mau menunggu Dajjal yang paling kuat nanti? Ajur, apaan? Dajjal kelas Ba'alawi saja kita sudah gupuh seperti ini. Banyak kiai-kiai yang kena, apalagi santri-santri. Pejabat tinggi negara kena, apalagi yang rakyat biasa. Masya Allah, naudzubillah. Begitu Pak Harmud. Jadi hikmah atau sir rahasianya itu seperti itu. Jadi tidak bisa dibuat sak dunyo, khususnya Indonesia itu aman dari maksiat dan dosa, nggak iso. Ngene gak ono maksiat, gak ono kriminalitas, polisi nganggur. Kalau nggak ada orang sakit, rumah sakit bangkrut, dokter nggak payu. Oleh sebab itu ini untuk keseimbangan alam. Ibarat kita nyopir mobil yang manual ya, ada gas, ada koplingnya, ada remnya kadang-kadang. Bi Insani Channel. Assalamualaikum Kuningan Jabar. Oh, Bi Insani Channel ini Kuningan nggih. Oh nggih, Kuningan nggih, matur suwun, terima kasih atas kehadirannya, kesetiaannya, matur suwun. Kemarin kita sempat libur gara-gara live streaming yang terakhir itu termasuk menusuk. Yang akhirnya ya kemungkinan sistem ya nggih, sistem akhirnya tidak terlalu viral itu. Padahal itu penting itu. Penting itu. Tapi ya itu tadilah, orang itu nggak mau dikritik kadang-kadang. Pak Suprapto. Assalamualaikum. Sedikit nyimpang. Bagaimana metode sanad keilmuan dikatakan tersambung? Apa sesakral metode baiat torekoh? Mohon penjelasan singkat. Tims wassalam. Pak Suprapto. Sebenarnya masalah baiat itu, baiat yang sesuai syariat yang boleh kita taat. Tapi kalau baiat yang tidak sesuai syariat, kita tidak boleh taat. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Baik itu dalam dunia spiritual torekoh sekalipun. Karena banyak torekoh yang menyimpang. Torekoh itu sebenarnya kan metode. Ya. Kalau kita sudah menemukan formula yang sederhana, kenapa harus berbelit dan rumit?
Orang cerdas itu orang yang bisa mensederhanakan sesuatu yang panjang. Bisa menyimpulkan dengan sesuatu yang pendek. Itu namanya orang cerdas. Sama dengan orang-orang China. Tidak terlalu bertele-tele, yang penting bisa menemukan ya penemuan alat yang bisa membuat manusia itu manfaat. Nah, itu orang China. Amerika juga begitu, sekolahnya nggak bertele-tele. Kalau kita mulai sekolah TK, nol kecil besar, sekolah dasar ya ibtidaiyah, lanjutan pertama, lanjutan atas, terus itu kuliah S1, S2, terus S3 ya, nganggur. Ya karena apa? Yang dipelajari itu bukan yang dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Gitu loh. Ilmu itu kan untuk dunia dan akhirat. Akhirat ya khasanah, dunianya juga khasanah. Lah kita ini banyak teorinya saja, prakteknya kurang mendukung. Lah ini yang penting ya. Dan prakteknya juga banyak sekolah-sekolah yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang berduit saja. Orang yang kaya saja baru bisa cerdas. Sekolah favorit ya, biasanya SMA 1, SMA 1 itu rebutan sampai ada yang nyogok-nyogokan, sikut-sikutan ya, sampai seperti itu. Ya, padahal nggak bermanfaat. Kalah sama China sana. Kita ini berkiblat sama China sana. Dalam hal ilmu dan teknologi. Amerika, Eropa, Rusia, ya. Ilmu dan teknologi kita tertinggal jauh. Bu Siti Yunani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, alhamdulillah. Banyak komal yang membahas channel yang membahas sisi gelap perilaku klan Ba'alawi. Mereka makin kelabaan menangis dengan berbagai cara. Bung Korik gak tak laku nggih. Enggak usah direken saja. Nanti kalau direken ya malah tambah viral malah. Nggih. Tapi ya tetap harus disadarkan karena itu bekas kawan. Itu ya kawan saya juga. Saya ketemu langsung muwajahah dengan beliau. Ya kasihan, ya kasihan. Kasihan nggih. Pak Nur Hadi, sholat taraweh di Temboro 8 jam dengan khatam Al-Quran 30 juz. Bagaimana pendapat Kiai? Bid'ah. Gak ada perintah. Gak ada perintah. Bid'ah gak ada perintah. Ibadah. Semua itu haram kecuali ada perintah yang menghalalkan. Segala sesuatu itu halal kecuali ada yang mengharamkan. Bid'ah itu. Bid'ah. Entah hasanah atau mahmudah atau apa itu tergantung orang per orang. Tidak ada syariatnya. Ya, tidak ada syariatnya. Kan Nabi aja enggak kok. 8 jam sholat engko awane kerja nang ndi ora kerja lan kesel begini. Sampai mulai ba'dal isya sampai sahur 30 juz, Bu. 30 juz nggih. Enggak sesuai. Enggak boleh diikuti. Ini namanya mohon maaf nih, mohon maaf, saya lagi mohon maaf. Kadang-kadang saya kalau mengatakan mabuk agama, kecanduan itu nanti tambah, oh kok gak seneng karo ibadah loh, nanti gitu. Maksud saya itu seimbangkan, hidup di dunia itu perlu bekal hidup, bekal ibadah. Kanjeng Nabi itu nggak suka dengan orang yang hanya ibadah saja, disuruh keluar dari masjid, kalau boleh duit, ibaratnya sekarang itu loh. Jangan sampai hanya, ya itu tadi. Cari surga tapi nggak ngerti surga itu apa gitu loh. Mengancam neraka tapi nggak ngerti neraka itu bagaimana. Nah, ini mudah diperdaya, sama dengan dijadikan sebagai alat untuk memperkaya organisasinya. Seperti LDII, jualan surga mengancam kualat neraka. Sama dengan Ba'alawi, jualan surga mengancam dengan kualat nggak dapat syafaat dan neraka. Karena nggak tahu definisi neraka apa, surga apa, hasanah itu apa, bagaimana. Nah, ini ya silahkan kalau mau mengikuti, tapi tidak ada perintahnya. Tidak ada perintahnya. Ingat dawuh Kanjeng Nabi bahwa sesungguhnya agama itu mudah. Maka yassiru wala tu'assiru. Mudahkan, jangan kamu persulit. Ya. Wala yusyadaddina ahadun illa walabahu. Orang yang memperberat amalan ibadahnya dalam beragamanya, maka dia akan keteteran, kewalahan, ya, akan direpotkan sendiri oleh agama. Padahal tidak ada perintahnya. Nggih. Saya 1 hari harus membaca sholawat nariyah 4.444 kali. Kabutan. Lah kalau misalkan mau khatam
30 juz ya, setiap rakaat maca surat Al-Ikhlas ping telu yang khatam. Maca kuliah ayyuhal kafirun ping 4 ya khatam Al-Qur'an 1 kali gitu. Jadi harusnya begitu, jadikanlah agama itu sebagai rahmatan lil alamin. Harus memiliki pandangan yang luas tentang hidup beragama. Jangan berpandangan sempit saja. Karena apa? Agama itu terus berbenah dalam setiap masa. Tidak pernah ada kata-kata putus berhenti sampai di sini saja. Tetap akan ada upgrade terbarunya. Karena di kode sama admin tulisan panjenengan yang begitu banyaknya masih belum bisa terbaca semua. Insya Allah lah di lain waktu kita akan teruskan bahasan sekaligus mensyarahi tulisan panjenengan. Sekali lagi, yang nulis di kolom komentar ini bukan berarti tidak tahu. Bukanlah su'alu ta'alumin, tapi su'alu fahumin wantisyaril ilmi. Bertanya untuk menyebarkan ilmu pengetahuan sama-sama. Kembali kepada tema live streaming ngaji kita malam hari ini tentang Sulam Taufik, kitab fenomenal di kalangan pesantren. Apakah kita akan menafikan kitab itu? Tidak. Kita tetap menghargainya karena tetap itu dipelajari oleh kiai-kiai kuno kita. Tapi sebelum itu, ini kan tahun 1800, abad 19 Masehi, tahun 1240-an ya, abad 13 Hijriyah. Lah masa sebelumnya itu nggak ada tuntunan pasolatan ala Wali Songo? Ya ada. Jadi kita masih menunggu akses dari kawan-kawan Madura, khususnya di Batu Ampar dan lain-lainnya ya, tentang 2 manuskrip Sulam Taufik karya Wali Songo itu tahun 1221 itu. Jadi lebih tua daripada manuskrip yang ada di Al-Ahqaf 5 sana. Dan tentang kebohongan dari pengarang kitab Bughiyatul Mustarsyidin sudah kami sampaikan ke panjenengan semua. Kami berbicara data. Kami tidak pernah menfitnah atau berusaha untuk memecah belah atau membuat resah dan gelisah masalah bagi pemahaman diniyah seluruh ummah. Bukan, tapi untuk menambah wawasan baik duniawiyah ataupun ukhrawiyah kita bersama, bahwa pengarang kitab Bughiyatul Mustarsyidin itu berbohong. Kalau tidak berbohong berarti jahil, tidak tahu. Saya tidak yakin bahwa beliau tidak tahu, mesti tahu. Beliau ngarang kitab nasab kok, Syamsul Dhohiroh kok, mestinya ya tahu nasab-nasab leluhurnya. Tapi mau dimanipulasi, mencoba untuk disinkronisasi dari 729 Hijriyah, wafatnya Imam Ali Kholiq Kisam, menjadi 529 Hijriyah, diturunkan 200 tahun, dan mengatakan kamakola Asyirji, ya, bahwa Asyirji Az-Zabidi dalam Tobaqotnya mengatakan, menuliskan Imam Ali Kholiq Kisam atau Ali bin Ba'alawi itu wafat tahun 629, mengkorupsi 100 tahun, lalu diturunkan lagi 100 tahun mengikuti tulisan dari klannya sendiri, dari marga Al-Aidrus, yang akhirnya menjadi 529 tahun. Padahal wafatnya Ali bin Ba'alawi yang diklaim Ali Kholiq Kisam ini tahun 729 Hijriyah. Di sini dituliskan kalimah, bukan angka. Kalau angka bisa dimanipulasi. Sama seperti As-Suluk fi Tobaqatil Ulama wal Muluk ditulis angka 724 Hijriyah. Ketika kami lacak di manuskripnya ditulis kalimah arba'in wa isyrina wa sabi'imi'ah As-Suluk. Tapi Asyirji Tobaqatul Khawas bid'in wa isyrina wa sabi'imi'atin. Berarti Habib Abdurrahman Al-Masyhur berbohong. Bolehkah mengikuti Bughiyah? Silahkan. Kalau yang benar sesuai dengan kitab lainnya, fikih, tasawuf lainnya, akidah lainnya, nggak apa-apa, diikuti, nggak masalah. Tapi kalau yang bohongnya termasuk tentang fadilah Ahlu Baitin Nabawi, ya di akhir kitab Bughiyahnya,
jangan diikuti. Karena apa? Amalu Ahlul Bait alias Ba'alawi hujjah. Bukan Quran hadis, tapi perbuatan amaliyah dari kaum Ba'alawi itu bisa dijadikan sebagai hujjah, dalil, pegangan, pedoman, tuntunan, panutan. Nah, ini tidak boleh. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga sedikit ini banyak manfaatnya. Mohon maaf jika ada kekurang sopanan penyampaian. Wallahu a'lam. Salam ta'zim kami kepada guru kami Kiai Haji Romo Kiai Joko Syahmat dari Tangerang yang telah memberikan wejangan-wejangan kepada kami untuk terus tidak putus alias istiqomah untuk berdakwah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga bertambah sadar para pengikut mereka habaib. Sudah saatnya kita pribumi bangkit lawan semua doktrin mereka habaib. Wahai saudaraku, secara ilmu, sejarah, dan nasab sudah terbukti Ubaidillah terputus 650 tahun. Bahkan bisa lebih. Dan secara ilmu filologi juga tidak nyambung mereka habaib, apalagi dengan ilmu pasti yaitu ilmu YDNA. Jelas mereka anak cucu Yahudi. Terus apalagi yang bikin saudara-saudara bingung? Kan sudah jelas semuanya. Dan coba kita lihat jejak digital ceramah mereka habaib. Fakih Muqaddam Isra Mi'raj 70 kali. Ini sangat menyesatkan. Bahkan saya berpikir bahwa mereka itu Islam atau bukan. Dan mereka juga terus-terusan menggaungkan bahwa Indonesia merdeka karena jasa habaib. Ini sangat menyesatkan. Karena tokoh-tokoh pahlawan nasional kita tidak ada dari kalangan mereka habaib. Justru merekalah yang buat Nusantara lama merdeka. Karena mereka habaib kerjasama dengan Belanda. Dan setelah Indonesia merdeka, muncul lagi PKI. Bahkan 2 kali. Dari siapa tokoh PKI? Ya mereka juga. Kalau dipikir-pikir mereka wajib kita usir dari Indonesia ini. Mereka mirip dengan kaum Rohingya. Dan masih banyak lagi rekam jejak hitam mereka habaib di Indonesia ini. Dari sini bisa difahami kan? Tetap semangat terus, semoga saudaraku sehat-sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.